Oke. Em, udah nampil ya di layar screennya? Udah. Oke. Nah, terakhir kemarin itu kan kita udah bahas tentang JavaScript basic. Nah, pertemuan kali ini kita mau masuk ke bagian React Native-nya. Nah, untuk teman-teman ya udah bisa siap semua ya laptopnya untuk React Native-nya ya. Udah. Oke. Oke, kalau udah, nah sebelum kita lanjut tentang ini, ada suatu konsep yang mau aku jelaskan. Nah, ini konsepnya yang konsep basic yang akan kita temui nanti kalau mulai development aplikasi mobile pakai React Native. Yang pertama itu nanti ada berapa komponen nanti ini project React Native-nya. Nah, di sini namanya aku singkat development, proses pengembangan aplikasinya. Jadi ini dari mulai aplikasinya itu belum jadi, kita step by step kita tambahkan fitur-fitur aplikasinya, menampilkan gambar, gambarkan teks dan seterusnya itu. Nah, ini basic flow-nya. Yang pertama itu kita tentunya udah melaksanakan pertama itu React Native-nya. React Native itu udah terinstall di laptop. Nah, kemudian di React Native itu kan mungkin teman-teman selama penginstalan React Native-nya itu mengenal namanya npm sama npx. Nah, kita cek dulu apa sih perbedaan antara kedua ini. Nah, kalau npm ini npm yaitu sebuah package manager. Nah, sebuah package manager, nanti apa itu package? Nah, nanti aku jelaskan pas udah masuk ke React Native-nya. Nah, sama npx. Nah, npx ini sama perbedaannya itu di bagian npm sama x-nya aja. Nah, kalau m-nya itu di sini manajernya, tapi di sini eksekusi. Nah, makanya nanti teman-teman menggunakan, kalau kita cek di bagian panduan yang aku buat itu. Nah, kita mau ketika ingin membuat sebuah project React Native itu kita menggunakan npm. Nah, npm, dan nanti juga akan terus menggunakan npm Android, kemudian npm star gitu. Nah, itu jadi kita melakukan eksekusi kita seperti memberikan perintah eksekusi ke React Native-nya untuk membuat project misalnya, atau running atau menjalankan aplikasi React Native-nya tuh ke dalam HP kita sendiri atau ke emulator. Nah, itu. Nah, setelah itu ada device yang dibutuhkan yaitu mobile. Ini dan mobile ini artinya HP ya. Ya, HP dalam artian ini kalau pembelajaran kita kan butuhnya Android. Android karena kita fokus ke Android dulu. Nah, tujuan device aplikasi Android ini bisa digantikan pakai emulator. Kalau laptop teman-teman itu bisa kuat menampung emulator. Nah, di sini nanti kita akan HP ini berhubungan sama project React Native yang hasil kita buat nanti. Nah, ketika kita melakukan perubahan kode di sini, maka hasil perubahan itu kita bisa langsung ngecek atau melihat hasilnya itu ke dalam aplikasi kita yang ada di dalam Android. Nah, agar setiap kali kita melakukan perubahan di sini biar langsung tereksekusi ke aplikasinya itu, makanya itu membutuhkan sini npx ini agar nanti jadi perantara ini antara aplikasi kita yang di sini sama ini. Nah, kalau kita ngetik sesuatu sini maka langsung nampil di sini. Tapi yang terjadi itu sebenarnya dia tuh langsung ke sini, langsung masuk ke sini lagi. Nah, itu follow-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sini dulu. Kita membuat project React Native-nya dulu. Kalau yang di sini membuat ini sebenarnya salah, ini seharusnya init
ini udah aku siapkan. Misalnya kita mau buat, kita cari lokasi di mana project kita ini mau taruh di mana itunya filenya. Dan ini kita masuknya karena aku menggunakan Linux, jadi masuk ke terminal. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan Windows itu pakai CMD biasanya. Nah, kalau sebenarnya itu bisa sih langsung ke sini klik open in terminal, atau juga teman-teman bisa klik di sini ada pilihan itu biasanya open in CMD kalau salah. Nah, ini kita masuk ke directory. Kursus 1, kemudian bed. Nah, sekarang posisi terminal aku ini masuk ke dalam posisi sini, folder ini di bed 2 ini, karena aku ingin membuat project Renative itu di dalam sini nanti. Nah, tapi teman-teman bisa bebas meletakkan di mana posisi project Renative-nya. Nah, sekarang kita masuk ke perintah untuk membuat project Renative-nya. Pertama itu kita menggunakan npx karena kita mau memberikan eksekusi kepada siapa, kepada Renative-nya. Nah, kita menambahkan init, kita mau menambahkan init. Ini menambahkan kita melakukan inisialisasi project. Nah, di sini setelahnya itu kita memberikan nama projectnya. Nah, nama project ini juga nanti akan otomatis menjadi nama aplikasi kita sendiri. Nah, misalnya kita beri nama my persajam mesin seperti ini. Oke, kita enter. Nah, dan ini proses ini membutuhkan koneksi internet karena kita melakukan download file-filenya dibutuhkan project Renative-nya. Nanti di sini akan otomatis ketika sukses di sini menghasilkan sebuah folder my first ini nanti. Nah, ini kita tunggu dulu. Saat ini kita posisi sekarang ini di bagian step ini. Bagian step sini kita menyediakan dulu projectnya, menyediakan dulu project Renative-nya sini. Nanti kalau udah selesai kita masuk ke sini. Kita melakukan install aplikasi mode development ke dalam HP kita. Oke, kita tunggu dulu. Nah, selagi ini kita menunggu, kita bahas. Tadi aku sempat menyebutkan bahwa aplikasi modenya itu ada dua, yaitu mode development sama release. Nah, aplikasi atau bisa disebut dengan aplikasi debug ini ialah aplikasi yang mode development atau mode pengembangan. Jadi aplikasi ini emang dia tuh bisa kita mendapatkan izin untuk melakukan perubahan kode-kodenya. Nah, beda halnya kalau nanti aplikasinya itu udah jadi mode release. Nah, mode release itu nanti nggak bisa lagi kita otak-atik lagi atau nggak bisa lagi mengubah tampilan. Karena kenapa? Dia itu udah siap pakai. Biasanya aplikasinya di sini udah ada di Play Store itu. Tapi kalau aplikasi yang ini dia tuh ya masih dalam bentuk source code Renative-nya nanti. Kalau ini udah bisa dalam bentuk file APK nanti, atau juga bisa udah masuk ke dalam Play Store. Atau kalau di iOS nanti ya sesuatunya di itu App Store misalnya. Oke. Kita tunggu dulu ini. Nah, ini udah bentar lagi selesai. Nah, di sini terjadi itu dia download template-nya, kemudian copy-nya, kemudian proses template dan instalasi dependensi. Nah, ini aku clear dulu, aku lihat isi foldernya. Sekarang
isi folder ini udah menghasilkan folder my force. Nah kalau kita cek di sini udah ada nih. Nah isinya apa aja sih? Nah isinya seperti ini. Ada isinya tuh folder Android, iOS. Nah ini dari kelebihan dari React Native. Sebenarnya untuk membuat aplikasi Android sama iOS itu memiliki bahasa masing-masing tersendiri. Nah kalau Android ini namanya aplikasinya itu bahasa Java. Biasanya itu IDE-nya itu menggunakan Android Studio. Nah tapi kalau iOS itu menggunakan bahasa Swift, IDE-nya itu nggak salah Xcode nggak salah. Nah tetapi dengan React Native ini dia tuh namanya tuh hybrid atau sebagai jembatan antara kedua platform ini. Jadi kita React Native ini menggunakan JavaScript dia. Jadi saat kita mengoding cukup satu pakai bahasa JavaScript, nanti kita bisa melakukan generate ke dalam Android atau iOS. Namun kalau kita mau buat aplikasi iOS-nya tuh masih tetap memerlukan sebuah MacBook. Nah, karena kita melakukan pengeditan kodenya atau melakukan build jadi file iOS itu perlu MacBook. Jadi nggak bisa di Windows ataupun di Linux. Maka dalam pembelajaran kelas ini kita fokus ke Android aja dulu. Nanti karena secara basicnya itu sama semua, kita cuma mengoding di JavaScript, nanti bisa kita jadikan Android ataupun iOS. Nah kalau udah selesai kita bisa udah aku cantumkan di sini bahwa kita menggunakan Visual Studio Code. Nah di sini sebuah text editor yang kita gunakan untuk melakukan perubahan kode-kode yang ada di dalam folder ini. Nah aku bisa masuk ke MyForce seperti ini. Nah bisa kalau di CMD juga bisa seperti ini, kode titik seperti ini, maka dia otomatis membuka VS Code ini. Tetapi kalau teman-teman nggak bisa juga buka dulu VS Code-nya, kemudian klik file, kemudian klik open folder. Nah nanti di mana letak foldernya. Oke. Nah ini bentuk dari struktur kodenya awal. Sebelum kita bahas struktur awal kodenya ini, kita install yang tadi aplikasi ini, aplikasi debugnya ke HP kita. Nah sebelum kita melakukan ke HP kita, kalau pakai emulator bisa langsung, tapi kalau dalam Android HP itu ada sedikit pengaturan. Nah ini udah aku cantumkan juga sebuah video yang jadi referensi. Jadi kita perlu mengaktifkan mode pengembang atau mode developer dalam bahasa Inggrisnya di dalam aplikasi HP kita yang kita miliki. Nah ini kita bisa copy. Nah, pertama itu masuk ke menu setting. Ini untuk jenis HP sih rata-rata sama, masuk ke menu setting. Nah, kemudian nanti cari tentang masuk ke bagian about ponsel atau tentang ponsel. Nah, kalau udah masuk ke tentang ponsel, nah ini dia letak dari HP-nya tuh. Tentang ponselnya kita cari dulu tentang ponsel. Nah ini tentang ponsel. Nah nanti di tentang ponsel itu kita perlu melakukan double klik di bagian biasanya itu di bagian versi kernel ini. Nanti teman-teman tinggal klik aja di bagian versi kernel ini beberapa kali, nanti itu akan muncul seperti ini. Nah
bahwa operasi tidak dibutuhkan, bahwa Anda sudah dalam mode pengembang. Nah, nanti kalau udah selesai itu, nah di versi Androidnya nanti di bawahnya tuh ada muncul menu baru, yaitu namanya tuh opsi developer. Nah ini, nah nanti di bagian back dari tentang ponselnya, kemudian cari menu namanya tuh opsi developer bawah sekali. Nah setelah itu klik ini, nanti di bagian bawahnya cari use debug ini, debugging USB. Nah kalau ini udah diklik nanti nggak apa-apa, nanti yang opsi developernya itu dimatikan. Nah itu untuk pengaturannya, itu aja sih yang perlu diatur di dalam Androidnya nanti. Nah sekarang posisinya HP tadi kan udah diaktifkan. Ini aku coba tampilkan dulu layar HP ku ke laptop. Nah di sini aku menggunakan HP Vivo, jadi tentang ponsel itu ada di pengaturan lain. Nah tentang ponsel, nah di sini tinggal klik aja di bagian sini. Nah ini udah tentang kernel. Kalau misalnya ada beberapa HP itu di bagian sini nggak bisa, coba di bagian versi perangkat lunak. Nah di versi perangkat lunak ini, jadi kadang berbeda di setiap HP-nya itu. Nah kalau udah di itu back dari sini, maka di sini muncul opsi ini, opsi developer. Nah di sini tinggal aktifkan ini. Nah setelah diaktifkan ini, teman-teman aktifkan ini debugging USB. Nah kalau ini udah aktif, ini nggak apa-apa dinonaktifkan karena kita perlu yang ini aja. Nah sekarang HP sama laptop itu udah terhubung menggunakan kabel data, ya udah dikonekkan. Kemudian kita melakukan penginstalan ke HP ini, ke HP aplikasi ini dengan cara perintahnya ini npx renative run android. Jadi bisa kita, atau biar mau memastikan bahwa HP kita ini udah terhubung atau tidak ke dalam laptopnya, kita bisa menambahkan mengecek adb device seperti ini. Nah ini HP aku yang terhubung. Nanti kalau misalnya nemu error di sini, nanti bisa di konsul share di grup, nanti kita bahas. Nah kita jalankan npx renative run android. Nah ini artinya kita memberikan perintah ke renative-nya untuk menjalankan aplikasi Android ke device ini. Nah kita enter. Nah sama di sini tetap memerlukan koneksi internet. Jadi kalau mau cepat atau lambat di sini juga tergantung ke bagian RAM laptopnya, kemudian koneksi internet. Karena biasanya dia akan melakukan download file-file diperlukan ketika pertama kali renative itu dijalankan. Nah ini kita tunggu aja. Cepat atau lambatnya ini juga tergantung dari kemampuan laptopnya, RAM-nya berapa. Oke, kita tunggu. Nah dia udah lakukan eksekusi. Ini eksekusinya udah mendekatin 60%.
Oke, bentar lagi selesai, udah 92%. Nah sekarang dia ini proses instalasi file apk app debug. Nah ini kan mode debug nih ke dalam aplikasi Vivo 1816. Nah di sini kebetulan ada error, coba kita cek errornya. Nah errornya di sini terjadi karena di HP saya ini penuh penyimpanannya nih, nggak ada space. Bentar aku dulu sediakan space dulu. Mungkin ada file-file yang perlu dihapus dulu karena penyimpanan HP-nya enggak terlalu besar. Coba masuk ke pengolahan file dulu. Oke, kita coba lagi. Ini udah ngapus beberapa file. Nah ternyata masih kurang. Kita ntar ya, mungkin ke WA dulu. Ini errornya terjadi karena di HP saya ini udah nggak ada lagi ruang untuk ini kan ini but no space. Oke, nah kita coba lagi. Oke, ini udah selesai proses penginstalan aplikasi debugnya ke HP kita. Ke HP ku maksudnya ini aku tampilkan dulu layar HP ku. Nah, ini aplikasi kita. Masuk ke aplikasi yang udah terinstall aplikasinya. Nah, kalau kita lihat di sini namanya, ini kan namanya MyForce. Ya di sini namanya MyForce. Nah, jadi ini akan terlihat error. Nah, kita cek.
Nah, errornya kenapa? Errornya tuh kita kembali ke sini. Tadi kan udah kita buat projectnya, kemudian kita udah install ke sini, dan di sini ada error. Errornya di sini adalah, nah, error di sini karena development servernya itu belum aktif. Apa itu development servernya belum aktif? Yang ini, yang di sini penghubung antar aplikasi kita sama project kita itu belum aktif yang di sini. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita kembali ke sini. Di sini kan masih ke dalam MyForce ini. Kita jalankan npx run React Native start. Nah, kita enter. Oke, nah di sini udah kita coba reload. Nah, di sini akan masih belum terhubung karena kenapa? Kita pastikan dulu AP kita dan dengan laptop itu dalam satu jaringan. Dalam artian itu connect ke ini, dalam artian menggunakan WiFi-nya sama, ini 1D, dan juga di sini menggunakan WiFi-nya juga sama 1D. Nah, kemudian kita perlu menambahkan IP laptop, IP address atau alamat address internetnya ke dalam aplikasi kita. Kalau kita ngeceknya menggunakan IP config, kalau di dalam Windows itu menggunakan cmd dan tuliskan seperti ini, IV config, dia menggunakan V, kalau ini menggunakan F. Nah, di sini IP WiFi saya ini 192.168.1.9. Nah, kita ingat ini, kita masukkan ke sini, kita goyangkan HP ya. Kita goyangkan HP kita. Kemudian di sini akan nampil menu. Menu ini tampil karena kita menggoyangkan HP device kita. Nah, kita masuk ke dalam menu setting. Oke, nah di menu setting ini masuk ke dalam menu debug server host and for device. Nah, kita tuliskan IP addressnya di sini 192.168.1.9. kemudian kita masukkan portnya 8081. Port 8081 ini udah di defaultnya, nggak ada berubah. Yang perlu teman-teman sesuaikan itu IP laptopnya. Nah, kebetulan IP laptopku saat ini 192.168.1.9. Nah, kita klik OK. Kita kembali ke sini, kemudian kita ke bagian sini, kita tekan R. Nah, maka di sini akan udah terhubung, dia memberikan sebuah reloading atau meng-replace aplikasi kita. Nah, ini kita tunggu aja. Nah, sebenarnya kalau kita udah koneksikan tadi pakai WiFi ya ini, jadi kita bisa cabut kabel data kita di HP kita. Nah, karena ini aku mau nampilin layar HP ku ke dalam laptop, berarti kabel datanya masih tetap nyala. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah selesai loadingnya, dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita. Welcome to React Native ini. Oke. Nah, kalau udah nampil sesuai yang ada di sini, kita udah berhasil membuat project React Native. Kemudian kita menginstal ke HP kita dan menjalankan server development dari npm-nya ini, npx-nya ini menggunakan npx start. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, nanti tinggal kita melakukan perubahan kode yang ada dalam projectnya. Oke. Nah, kita bahas dulu. Kita sandingkan dulu. Kita bahas dulu struktur dari default yang ada dalam sini. Yang pertama, kita tadi udah bahas Android, iOS. Nah, di sini kita
jarang sekali mau otak-atik sini ketika hanya diperlukan aja. Nah, kemudian di sini ada file inti namanya index.js. Nah, file inti.js ini dia filenya pertama kali dieksekusi ketika aplikasi ini di open di aplikasi di Android kita. Nah, dan di dalam file index.js ini dia tuh memanggil file lain untuk dijalankan, yaitu namanya file app.js. Nah, ini app.js. Nah, tampilan saat ini yang ini codingnya itu mana? Iya, seluruh yang di sini. Nah, kalau aku misalnya melakukan perubahan, misalnya di bagian edit ini kan sini aku tambahkan perubahan, maka di sini langsung perubahan, langsung ada, kita tulis di sini langsung ada. Nah, ini yang aku bilang tadi, seperti life cycle-nya itu, kita punya project, kemudian aplikasi di sini, dan ketika kita melakukan perubahan agar di sini dapat perubahan juga, kita menggunakan ini shaper development-nya ini, MPEK-nya ini. Oke. Nah, kita untuk saat ini biar kita nggak bingung, kita hapus saja semuanya di sini. Kita gunakan kode yang ada sementara di dalam sini. Kita copy dulu, kita pastekan di sini, kita save. Nah, kita di sini tampilannya udah bisa diklik. Nah, kita bahas dulu di sini. Di sini yang pertama kali kita bahas itu komponen. Nah, komponen itu apa? Seperti blok kode yang digunakan kembali untuk membuat tampilan. Nah, ada dua metode dalam React Native, yaitu komponen function dan kelas. Function kita udah bahas kemarin, ya kan, menggunakan keyword function, kemudian nama functionnya, dan ini return-nya seperti ini. Nah, kalau kemarin kita belajar di basic JavaScript, kita bagian return-nya itu kan kita hanya menampilkan misalnya nilai A, nilai B-nya itu dikalikan, ya kan. Nah, kalau ini tapi tidak, kita mereturn sebuah bagian-bagian dari tampilan. Seperti kita ingin membuat sebuah rumah itu kan, pasti udah ada batanya, udah ada semennya, udah ada behelnya, dan seterusnya itu. Nah, sama halnya dalam pembuatan aplikasi Android, kita tuh udah ada batanya, udah ada behelnya, udah ada udah ada campurannya. Nah, itu ibaratnya. Tapi dalam sini, dalam aplikasi Android itu kan kita udah ada komponen atau alat khusus untuk menampilkan gambar, alat khusus untuk menampilkan teks, alat khusus untuk menampilkan alat khusus untuk memberikan aksi ketika gambar diklik mau ngapain. Nah, itu kita udah disediain semua, jadi kita tinggal pakai aja. Nah, hal-hal itu disebut dengan komponen. Nah, di sini komponen function komponen itu menggunakan function kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa memberikan parameter dan kelas. Nah, kelas ini seperti ini, dia menggunakan keyword kelas. Yang ini nanti aku jelaskan, tapi kita pasti membuat kelas, kemudian nama kelasnya, kemudian ini ada extend. Kita ini membuat kelas, tapi dia tuh memiliki sifat-sifat warisan, sifat-sifat keturunan. Ya, keturunan dari mana? Ini dari kelasnya ada di dalam React ini. Nah, React. Jadi kita coba hapus semua ini, maka di sini akan error. Kita import React from React. Ini untuk masukkan alat-alat atau komponen.
Nah, ini yang step pertama kali kita masukkan itu React-nya, karena ini karena kita menggunakan React Native, tentunya kita menggunakan React. Nah, dan sini juga kita menggunakan React Native. Kita menginput atau memasukkan alat-alat atau komponen. Ini seperti yang aku bilang tadi. Ini bisa kita ibaratkan ini React Native ini toko bangunannya. Jadi kita bisa menggunakan gentengnya, kita bisa menggunakan batu batanya atau koralnya atau semennya. Nah, kita di sini. Nah, tapi kita di sekarang membutuhkan sebuah view. Ini sebuah view ini kita ibaratkan sebuah lavaknya, sebuah seperti kita bilangkan itu kalau dagang itu sebuah lapak tempat penjualannya. Kemudian di sini teks. Nah, ini untuk menampilkan tulisan nanti untuk menampilkan gambar nanti kita perlahan kita bahas. Nah, kita perlu sebuah metode untuk melakukan penyusunan alat-alat tadi agar menjadi sebuah tampilan. Nah, kita memerlukan sebuah metode atau cara untuk menyusun bagian ini atau komponen-komponen ini agar menjadi sebuah tampilan yang sempurna. Sama seperti tadi kita kalau ibaratkan toko bangunan tadi, kan kita udah ada batanya, ada semennya. Kita perlu suatu metode kan untuk penyusunannya. Kita mau nyusun bata, ternyata mau nyusun bata tuh biar kuat perlu pendukungnya yaitu semen, dan semen juga perlu bahan tambahan lagi pasirnya. Nah, sama halnya ini. Kita menggunakan kelas dulu. Kita buat kelas, kita menggunakan metode kelas, kemudian nama kelasnya apa, misalnya kita memberikan nama f. Dalam pemrograman biasanya itu membuat nama function atau kelas itu menyesuaikan nama filenya. Kebetulan ini nama filenya ini f, dan di sini kita buat juga f biar enak nanti, biar enak lebih rapi aja. Kemudian kita menambahkan extension seperti ini. Kita jadi kelas ini kita membuat keturunan kelas dari React komponen. Jadi kita membuat kelas ini sama kayak tadi. Jadi kita komponen ini seperti toko bangunannya kelas gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang udah ada di dalam komponen ini. Nah, di sini ada render, kemudian di sini ada return. Nah, return ini kalau sebelumnya kan kita tinggal langsung aja kan console log seperti ini. Nah, tapi kalau di dalam sini kita maunya tampilannya tuh nggak lagi pakai console log, kita udah ada aplikasinya ini. Jadi kita menampilkan aplikasi ini. Kita menggunakan yang pertama itu seperti ini. Kita panggil komponen view-nya. Nah, untuk penulisan komponen view-nya seperti ini. Oke. Nah, sekarang view ini kan kita tambahkan komponen teks dalamnya. Nah, sekarang masih error. Kenapa? Karena di dalam React Native itu ada namanya tuh kata export sama import. Kalau import ini kita memasukkan komponen-komponen yang ada di luar file ini. Contohnya kan kita memasukkan komponen view, komponen text dari React Native kan ke dalam file ini. Nah, karena file fjs ini itu mau dijalankan oleh file index, dan si indeksnya ini dia tuh melakukan memberikan atau mengimport file fjs ini ke dalam sini. Nah, biar si indeksnya ini punya akses, kita perlu melakukan export. Nah, penulisan exportnya itu bisa kita taruh di depan seperti ini, dan kita perlu menambahkan default karena ini nah
kita udah nampilin sebuah teks hello atau halo. Nah, view ini fungsinya apa? View ini seperti kita mengambil ruang area di dalam aplikasi sini. Jadi sini yang menentukan layar putih ini si komponen view-nya. Kemudian di sini ada teks. Nah, teks ini bisa kita berulang-ulang kali kita gunakan seperti ini. Dan kita bisa juga mengganti teksnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika kita melakukan perubahan, kita save, maka di sini langsung ada perubahan, ada replace-nya. Nah, cara ini juga, metode ini menggunakan kelas. Ada cara lain, yaitu menggunakan metode function. Kita menggunakan keyword function, kemudian namanya f. Nah, di sini bisa kita langsung copy aja. Dan di dalam function itu tidak ada rendernya. Kalau di sini kan ada rendernya. Nah, tapi dalam function itu tidak ada render. Itu udah dari ini kita tetap memberikan default. Nah, di sini tampilannya itu akan tetap sama seperti ini. Ini metodenya, bisa menggunakan kelas, bisa menggunakan function. Nah, yang mana lebih baik? Dua-duanya lebih baik. Nanti tergantung dengan kondisi yang kita hadapin. Oke. Nah, kalau udah tahu cara penampilannya, jadi struktur dasarnya itu seperti ini. Kita yang wajib tuh ini, kemudian yang salah satu ini. Kenapa salah satu? Karena nggak bisa langsung ada dua seperti ini, dia akan error. Oke. Nah, untuk saat ini kita coba menggunakan kelas dulu. Ini kita komen, kita aktifkan lagi yang ini. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa React Native itu seperti toko bangunannya, jadi yang menyediakan alat-alatnya, bahan-bahannya. Nah, kita kenali lagi di dalam React Native ini apa aja yang tersedia. Nah, kita cek di bagian sini, di bagian dokumentasi React Native, teman-teman bisa akses React Native .dev. Nah, di sini ada menu komponen, masuk ke komponen. Nah, di sini banyak sekali komponen-komponennya. Nanti yang aku bahas yang benar-benar basic aja. Nah, di sini ada yang aku beri nama yaitu komponen inti. Yang pertama tadi kita udah bahas view. Salah satu komponen ini merupakan komponen fondasi. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk digunakan untuk membungkus beberapa komponen untuk menghasilkan tampilan yang menarik. Ini seperti kalau kita ibaratkan di bagian pembangunan rumah itu seperti tanahnya kaplingannya. Nah, ini nanti kan di dalam kaplingan itu kita bisa menaruh batanya, bisa menaruh semennya, ya kan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian komponen yang kedua inti yaitu teks. Tadi kita udah bahas juga. Jadi komponen teks ini untuk memberikan atau menampilkan data berupa teks kepada tampilan aplikasi kita nanti. Jadi kita bisa di sini juga menampilkan simbol ataupun seperti ini. Karena di sini apapun yang dimaksud di sini ini terbacanya tuh sebuah teks biasa. Jadi bukan sebuah angka atau pertambahan atau pengalian. Nah, dan ada lagi komponen ketiga yang inti juga yang penting juga, yaitu komponen image. Image ini fungsinya sesuai dengan namanya itu untuk menampilkan data gambar. Jadi kita ingin menampilkan gambar seperti apa. Nah, bisa kita copy aja. Kita ingin menampilkan gambar sini, jadi kita masukkan dulu komponennya. Nah, kita masukkan dulu, atau kalau dalam dunia nyata itu kita beli dulu batu batanya ke dalam dari toko bangunannya. Nah, kita gunain di sini.
Jadi untuk cara penggunaan komponennya ini teman-teman bisa cari di bagian sini ya, di bagian dokumentasinya. Nah di sini kan udah ada nih image, nah tinggal diklik aja. Nah di sini ada cara penggunaannya. Nah baik menggunakan function ataupun kelas nanti. Nah di sini kita komen dulu ini. Nah kita menggunakan komponen image, kemudian tentunya kita di komponen image ini perlu menentukan tinggi sama lebarnya. Nah kalau di sini menggunakan bahasa Inggris kalau ini tingginya, ini lebarnya. Ini aku beri tingginya 50, lebarnya 50. Coba kita tingkatkan lagi 200, maka tampilnya seperti ini. Dan ini ada properti source. Nah source ini sumber gambarnya itu dari mana. Dalam hal ini ini sumbernya dari internet pakai link. Nah, ini linknya pakai ini. Ada juga yang lain, sumber lain. Ini kita komen. Kita bisa juga menampilkan gambar yang kita taruh sini. Misalnya kita taruh gambar di sini. Aku cari dulu gambarnya, misalnya ini kita cek coba. Nah coba kita copy gambar ini, kita pastekan di sini. Nggak bisa dipastikan, kita taruh. Kita copy, taruh di dalam folder tadi. Nah ini gambar pensil tadi. Nah kita tampilkan di sini. Ini menggunakan internet, berarti kita menggunakan sumbernya itu dari project kita sendiri. Kita menggunakan layer seperti ini, titik. Kita tulis saja pensil titik png. Nah ini udah nyampil. Nah ini dari lokal. Nah ini dari internet. Jadi kita perlu milih salah satu, apa mau menggunakan internet ataupun lokal. Nah yang sering aku gunakan yaitu dari internet. Karena kenapa? Kalau kita banyak menaruh gambar di sini akan mempengaruhi ukuran aplikasi kita nanti, sangat besar nanti. Oke, kita gunain yang internet aja. Oke, kita bahas komponen selanjutnya, yaitu kalau penting juga tag input. Nah komponen ini fungsinya itu untuk membuat kolom inputan pada aplikasi kita agar si user itu atau pengguna aplikasi bisa menginputkan. Nah biasanya komponen ini digunakan untuk memasukkan email, password, dan seterusnya, untuk nomor telepon. Nah misalnya kita tetap kalau ingin menggunakan komponen baru, kita masukkan dulu di sini tag input, dan juga diperhatikan huruf besar awal, huruf kecilnya ini. Oke, kita taruh bawah sini, tulis tag input. Nah penggunaannya itu sama seperti ini. Nah di sini udah ada. Nah seperti ini, cuman karena warna putih jadi ya nggak terlihat. Ini kita tambahkan seperti placeholder, masukkan misalnya email Anda. Nah ini. Oke. Nah di sini ada style.
style ini setiap komponen ada, jadi style itu nanti ada pembahasan detailnya. Kita bisa mengatur gaya dari komponen itu, tingginya, lebarnya, colornya, backgroundnya. Nah, misalnya kita memberikan tinggi misalnya 50 dan lebarnya kita beri misalnya 100 misalnya. Nah, bahkan 100 itu terlihat pendek. 200. Nah, kita bisa memberikan misalnya background color. Nah, kita berikan warna red merah seperti ini. Nah, di sini bisa kita input. Oke. Ini komponen dasarnya tag input. Coba kita cek lagi komponen yang lain. Scroll view. Scroll view ini komponen untuk memberikan efek scrolling kepada tampilan alien handphone kita. Ya, bentuk itu seperti ini, gerakan atas bawah seperti ini. Atau nanti juga ada horizontalnya. Kita bisa gunain di sini, kita input dulu scroll view. Nah, misalnya di sini kita gunain scroll view. Nah, ini semua komponen yang ada di dalam scroll view ini bisa di scrolling. Ya, misalnya kita menggunakan ini ya, kita pastikan semua agar di sini banyak teks. Di sini sepertinya error. Seharusnya tadi satu-satu aja. Nah, seperti ini. Oke, kita coba tambahkan lagi. Nah, di sini kita perlu menambahkan view kebalik, kita perlu biar nggak bingung. Coba kita hapus saja semuanya, tambahkan scroll view. Nah, ini udah bisa ya. Ini untuk scroll view nya. Oke, ada lagi komponen yang lain, yaitu kita masuk ke komponen ini. Sebelum ini kita masuk ke langsung aja style sheet. Kita hapus saja. Kita bahas dulu komponen possible opti. Nah, komponen ini kita bisa memberikan efek klik action ketika komponen itu diklik. Jadi prinsipnya itu semua komponen yang ada di dalam lingkaran ini, dalam sini, itu bisa diklik, dan kita bisa menentukan kalau diklik itu aksinya itu apa. Nah, ini kalau hello kan nggak bisa diklik, tapi kalau klik saya itu bisa diklik nih, ada F1, ada kliknya, ada efek kliknya seperti itu. Nah, tapi terus ini kita belum bahas kalau diklik nanti nampil apa. Nah, itu kita mengenal dulu
komponen-komponen yang ada di dalam sini. Nah, setelah itu ada juga kita bahas tentang ini, karena ini cukup komponen style scene ini yang menentukan tampilan kita tuh menarik atau tidaknya, karena kita bisa mengatur warna, ukuran fontnya. Nah, sebelum itu kita bisa, setiap komponen itu ada namanya ini, style. Nah, di sini bisa kita memberikan tinggi, misalnya tingginya 100, kemudian lebarnya juga 100, dan kita bisa mengeceknya dengan memberikan background, misalnya warna merah pakai bahasa Inggris seperti ini ya. Dan di sini kita bisa memberikan nilai itu, tingginya itu menggunakan persen, 100%. Nah, maka kalau tinggi lebarnya 100%, maka full satu layar. Dan di sini ada penggantinya, yaitu namanya flag 1, maka tetap di sini. Flag 1 ini artinya tuh dia tuh memberikan tinggi sama lebarnya itu 100%. Sama seperti kita di bagian Excel, coba kita buka dulu ini. Nah, kita coba pahami konsep di Excel kan ada, di Excel kan teksnya ini kan di bagian kiri, kita bisa ngatur ke bagian tengah, kita ngatur bagian tengah-tengah seperti ini, juga bisa ke kanan, ke kiri. Nah, dalam sini bisa kita mengaturnya. Kita tambahkan, misalnya kita ingin mengatur ke semua yang ada di dalam sini itu dia ke tengah-tengah sini. Nah, maka ini kita komen aja dulu seluruh videonya. Kita menggunakan align item. Nah, align item ini banyak pilihannya, bisa center. Kalau center dia akan ke tengah-tengah. Kemudian kalau kita pilihnya lain, kalau flag start ya dia akan di sini kembali. Kalau flag end dia akan ke bagian kanan sekali. Nah, kalau ini dia balik ke kiri kembali. Dan itu untuk mengatur arah secara horizontalnya. Kita bisa juga mengatur vertikalnya, bisa mengatur ke sini, bisa mengatur ke sini, bisa mengatur ke sini. Kita namanya tuh just content. Nah, sini banyak pilihannya. Kalau kita pilih center, maka dia ke sini. Kalau kita pilih yang star, maka dia ke atas lagi, dia balik ke awalnya. Kemudian kalau end, dia ke bawah sini. Kalau yang lainnya itu dia itu membagi ruangnya itu sesuai dengan berapa banyaknya ini. Nah, kalau kita bagi di sini, tambahkan lagi, dia akan membagi 3. Nah, dengan penyamaan seperti ini. Oke. Nah, 2 hal ini bisa kita terapkan. Kita kurang koma, kita save. Ini kita beri center. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, untuk kode warna teman-teman bisa menggunakan kode warna lain. Coba cari sini kode color. Nah, di sini banyak nih. Nah, kita bisa gunain kode sini. Misalnya kita warna nah, ini kita copy, kita ke VS Code-nya. Dan di sini kita taruh sini. Dan depannya itu kita tambahkan tanda pagar. Maka seperti ini. Kemudian nah, di sini juga kita bisa memberikan style. Jadi setiap komponen itu ada stylenya. Kita bisa mengatur. Nah, kalau ini kan komponen teks, kita bisa cari di sini. Nah, komponen teks ini banyak. Kita cari di bagian proofnya. Nah, ini kan stylenya. Nah, kita bisa memberikan background, bisa memberikan border. Yang paling umumnya itu kita bisa mengatur ukuran. Nah, font size-nya misalnya 20 atau biar lebih gede 50. Oke. Kita bisa juga memberikan ketebalan. Nah, ini kita bisa pilih bold. Dan untuk ganti nama colornya itu kita tulis color, misalnya warna merah seperti ini. Atau juga bisa juga menggunakan kode warna seperti tadi. Kita cari aja misalnya warna apa di sini, misalnya warna biru misalnya, atau kita warna putih. Nah, warna putihnya itu kita kelas dulu. Nah, depannya jangan lupa ditambahkan pagar seperti ini. Oke. Nah, yang tadi komponen Toshiba Opti, kita bisa menaruh komponen ini di dalam sini. Nah, ini kan bisa diklik nih. Nah, sini sama di bagian komponen ini bisa memberikan style. Misalnya tingginya kita beri 50, kemudian kita beri 90% lebarnya. Ya. 50 berarti kurang, berarti kita misalnya 80. Oke, kita beri backgroundnya, background color. Misalnya background colornya kita cari warnanya yang cocok dengan warna background utamanya. Misalnya warna ini kan. Ini kita copy, kita pastikan jangan lupa pagar depan. Nah, kita bisa mengatur lagi nih teks alun ini di tengah-tengah. Kita menggunakan align center tadi. Oke, bisa juga kita menambahkan joystick kontennya biar vertikalnya juga center. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kan kalau button tuh di sininya tuh nggak lancip tuh. Nah, bisa kita menggunakan namanya tuh border radius, misalnya 20 seperti ini. Kalau kurang kita bisa misalnya 30.
40 mungkin. Nah seperti ini. Nah, biar lebih cocok lagi kita ganti ini nih, login. Nah di sini kita coba bisa kalau diklik nampil apa, misalnya kita itu namanya di sini ada ompress. Nah ini dia menggunakan row function. Kita misalnya alert aja, kita diklik nampil alert seperti ini. Nah nanti pelajarannya di pertemuan selanjutnya kita ketika diklik dia pindah ke halaman lain. Nah itu akan lebih menarik lagi. Nah dan pertemuan hari ini kita tuh bahas komponen-komponen dasarnya aja dan cara penggunaannya. Oke. Nah dan ini juga Ana harap teman-teman juga aktif untuk praktek yang ini, styling ini, karena bagus atau tidaknya tampilan itu tergantung dari kreativitas masing-masing. Itu tergantung kreativitas masing-masing. Nah kalau di bagian di sini kan ada contoh latihan nih. Nah kita bisa menerapkan ini tadi, misalnya kita di sini punya view lagi. Tingginya misalnya 200, lebarnya kita buat misalnya 50%. Kemudian background colornya kita kasih warna merah. Nah di dalam sini kita mau nampilin image sama bawahnya itu teks. Seperti yang di sini kan ada image sama teks, jadi kita jogging. Nah image-nya tadi kita bisa gunain contoh yang di sini aja dulu. Coba kita copy. Nah ini udah jadi, tinggal kita menentukan di sini style untuk pembungkus antara image sama teks ini. Lebarnya misalnya tingginya misalnya kita buat 80, ini kurang awalnya 80, dan lebarnya kita buat juga 80. Backgroundnya mungkin kita cari di bagian sini. Coba ini dulu. Nah seperti itu. Kita bisa tambahkan lagi align itemnya biar dia center secara horizontalnya, kemudian kita tambah juga justify content biar dia center secara vertikalnya. Nah kita bisa memberikan border radius misalnya 10, 20, biar dia terlihat bulat kita berikan 30. Masih belum terlihat bulat sempurna, kita misalnya 40. Nah mungkin gambarnya itu kita kecilkan aja 30. Oke, seperti itu. Nah sekarang yang ini bisa kita copy aja dan taruh di bawah sini. Oke. Nah di sini kan terlalu rapat, bisa kita beri jarak
margin top. Nah, sama karena di dalam Word itu kan ada marginnya, sama di sini kita ada juga margin, cuman bedanya kalau di Word itu kita tinggal klik-klik aja, tapi di dalam pemrograman itu kita harus menulis. Nah, misalnya marginnya 20 tuh terlalu besar kayaknya, kita coba. Nah, oke. Nah, saat ini kita udah punya sampelnya seperti ini. Kalau kita copy lagi, ya ke bawah. Nah, bagaimana kita mengarahkan dia tuh ke samping dulu, kalau udah penuh dia ke bawah lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita fokus ke bagian view yang merah ini. Nah, view merah ini kan pembungkus utama dari ketiga komponen ini. Kita menggunakan namanya flag direction. Kita mengarahkannya tuh mana, mau kolom atau baris. Nah, kalau defaultnya itu kolom seperti ini, dia tuh kolom seperti ini ke bawah sini kalau ada komponen baru. Nah, kita buat dia tuh menjadi baris seperti ini. Nah, ini kita beri juga margin topnya 10 biasa sama. Nah, dan di sini kirinya ternyata terlalu rapat, kita juga beri margin right-nya misalnya 10 juga. Nah, setup ini kita beri oke. Nah, kita bisa duplikat lagi ini. Nah, sekarang kasusnya kita udah memberikan arah ke baris, tetapi kalau udah mentok di sini, dia itu enggak turun ke bawah sini. Bagaimana? Nah, kita tambahkan lagi di bagian komponen utama ini kan direction, kita tambah koma flag. Nah, flag work ini kita ke bawah. Nah, seperti ini. Maka kalau kita tambahkan lagi ke sini, nah seperti ini. Ini udah menyerupai yang kita ada di PDF. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang background warnanya merahnya bisa kita hapus. Maka seperti ini. Nah, ini tadi kita udah belajar flag direction. Nah, tadi dari awal kita udah nyimpan yaitu komponen style. Nah, fungsinya untuk apa? Komponen style ini untuk merapikan kode ini, kode stylenya di sini. Jadi kita bisa membuat sebuah variabel di sini menggunakan const namanya style. Nah, kita panggil komponen style yang di atas tadi, kita bikin create, kita titik panggil create. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa agar ini kita yang pertama kita ini kita copy aja dulu nih. Kita cut aja, kita pindah ke bawah, kita beri nama dulu misalnya view pertama, misalnya view pertama. Nah, seperti ini. Nah, di dalam yang ini tadi kan kita hapus, kita panggil nama variabel tadi kan namanya styles, ada s nya, kemudian kita titik view seperti ini. Nah, di sini agar fungsi di sini biar coding kita tuh lebih rapi lagi. Nah, jadi di sini bisa kita pindahkan
Nah, ini coba kita pindahkan lagi, dan ini kita panggil aja langsung style di kedua misalnya. Oke, kita tambahkan bawah sini koma v kedua. Ada tadi terklik copy. Oke. Nah, seperti ini. Jadi codingnya lebih rapi lagi. Nah, jadi codingnya tuh nanti terlihat rapi seperti ini. Oke, itu komponen inti yang kita bahas di pagi hari ini. Untuk saat ini ada pertanyaan nggak? Enggak, Mas. Nanti baca lagi. Oh iya Mas, Mas Wandi. Mas, untuk penggunaan kelas komponen sama kondisi yang seperti apa ya Mas ya biasanya? Biasanya kalau di kelas ini kita hanya bisa membuat seperti ini. Nanti kita bisa kan di sini kan kita ada punya custom ini kan, komponen teks kan. Nah, Ya. nanti kita bisa buat sendiri komponen ini pakai kelas function, pakai function. Nah, function itu kan kelebihannya itu kemarin kita bisa menambahkan parameter ya. Nah, di sini kan ada parameternya kan. Nah, parameter ini bisa kita gunain untuk nampilin di aplikasinya sesuai keinginan kita. Nah, kalau kelas itu nggak bisa. Mungkin kita langsung aja contohkannya. Misalnya kita buat di sini foldernya tuh src. src ini singkatan dari source, sumber. Nah, ini kita buat misalnya komponen. Nah, di sini kita buat nama filenya misalnya button, atau bisa kita buat template button.js. Nah, ini kita menggunakan kita import, masukkan React, kemudian import komponennya style sheet. Nah, ini lebih rapi lagi ya kan. Nah, di sini sebelum itu kita berikan aja nih biar terlihat itunya. Ini kita ganti nama misalnya template button. Nah, di sini kan ada export default. Kita template button ini kita masukkan ke app. Nah, caranya bagaimana? Ini kita import aja, import template. Nah, template button ini nama di sini bebas ya, tapi biar nggak bingung disamain aja. Nah, jadi kita panggil aja, misalnya kita mau naruh template button ini di atas button login ini di sini. Nah, kita panggil aja template button seperti ini. Nah, kalau kita buat komponen custom tuh seperti ini cara penggunanya. Nah, di sini karena kita belum kita ngaturin di sini kan full nih. Pakai kita itu aja, tentuin aja tingginya itu misalnya 50,
Nah untuk lebarnya kita misalnya pakai 50% misalnya. Nah seperti ini nih. Oke, backgroundnya itu nggak cocok sama background utamanya. Kalau kita samain warnanya yang ini, coba kita tadi warnanya apa tadi, warnanya coba ya. Nah teksnya ini kita beri style, misalnya style title, misalnya namanya title. Nah di sini kita tambahkan title, kita bisa ngatur kayak tadi fontnya 20 misalnya, kemudian tebal kita beri tebal. Nah, colornya kita beri warna putih aja. Nah seperti ini. Nah biar rapi lagi kita beri radiusnya misalnya 20. Oke. Nah kelebihannya ini kita udah buat komponen sendiri. Kelebihannya kita bisa gunain berkali-kali tanpa batas. Nah ini kita copy aja. Oke. Nah seperti ini. Cuman dia kan masih namanya sama kan. Biar dia namanya itu sesuai keinginan kita kapan mau gunain. Nah di sini kita terapin parameternya, misalnya parameternya title. Nah di sini kita panggil pakai kurung kerawal sini title. Nah maka ini harus di block seperti ya, harus dipakai kurung kerawal seperti ini. Nah di sini kan masih kosong nih. Nah di sini kita tambahkan di sini title sama dengan namanya apa, misalnya register, maka nanti register. Kalau kita copy lagi misalnya go home. Nah seperti ini. Oke. Jadi ini juga lebih mempersingkat waktu kita nanti ngodenya. Jadi kan bentuknya sama, cuman beda nama atau titelnya aja ya kan. Nah itu kelebihan yang akan kita pakai kalau kita pakai function. Tapi sebenarnya kalau kelas juga bisa, cuman dia nanti sulit nanti mau ganti namanya, bisa cuma sulit nanti banyak pengaturan karena nggak bisa pakai parameter ya kan. Nah, itu aja sih kalau bedanya. Sama nanti kalau udah ada nanti manajemen state, manajemen data. Misalnya kan kalau kita lihat di halaman login register itu kan menginput nama, misalnya paspor, email, phone ya kan. Nah data itu nanti kita simpan sementara di dalam aplikasi kita sebelum si user klik register atau login. Nah kita simpan dulu, itu nanti ada pembahasannya. Oke. Ada pertanyaan lagi mas? Mau jelaskan? Iya, sedikit lagi mas. Itu mas, yang extend React component itu kalau misalkan menggunakan kayak gitu nggak usah pakai import ya mas ya? Kalau saya lihat di dokumentasi kan ada import React terus kurung kerawal itu komponen gitu kan. Kayak gini ya. Kalau di masnya itu kan oh ya. Nah ini sebenarnya sih biar kalau kita guna ini untuk kelas sih, untuk kelas. Iya. Nah kalau ini kan kita contoh Kalau nih misalkan komponen kan, kita bisa tanpa menggunakan React lagi. Oh ya. Gitu. Oke ya. Ya tadi mungkin ya ini hanya cara penulisan aja sih, biar mana masnya mau pakai yang mana, cepat atau yang enggaknya. Oke. Oh ya, oke. Oh ya, untuk teman-teman yang tadi kan mungkin ngelihat ya, aku cukup memberikan seperti ini kan.
auto complete ya. Itu langsung nampil data defaultnya kan. Nah, ini menggunakan atensi yang di sini bisa cek nanti di VS Code teman-teman. Ini salah satu kenapa aku menggunakan VS Code, selain gratis dan dia lebih praktis juga nanti. Nah, teman bisa install yang kayak gini, JavaScript ini kode snippet. Nah, ini jadi dia kalau kita menulis itu menunjukkan rekomendasi. Misalnya kita mau teks, nah teksnya banyak nih, komponen teks atau teks yang lain. Nah, jadi kita bisa kalau lupa kan bisa ngecek lagi kan ini. Jadi nggak perlu dihafal lagi. Iya. Nah, kalau untuk Renative tuh ini aku pakai 2 ini. Nah, nanti ini kalau ini, nah ini untuk importnya nanti kalau ngetik ini nanti jadinya ini, kalau untuk ini jadinya ini. Nah, kalau yang ini, nah ini nanti Renative class di komponen. Kalau ini tadi ini yang kayak tadi nih, yang ini cepet biar ya. Tapi kalau untuk masa belajar enaknya sih diketik manual biar paham alurnya. Nanti kalau udah mahir ya tinggal pakai ini nggak apa-apa, apalagi main project ya, karena kayak gitu biar ini untuk membantu mempercepat kita aja. Oke, gimana, ada mau tanyakan lagi? Untuk yang merapikan apa itu codingan itu pakai apa Mas? Oh Untuk iya, atensi yang untuk ngapain kok atensinya tuh install dulu atensinya. Nah, nanti kalau masnya udah install 2 ini, itu udah ada, bisa klik kanan seperti ini, format dokumen. nah format ya? dokumen. Nah kalau untuk pakai keywordnya itu ini ctrl Iya, plus shift i. Nah, ini kayak gini bisa juga itu biar ngapiin. Nanti kalau bahasa lain ya nanti perlu cari atensi khusus apa misalnya. Kalau JavaScript ini pakai 2 ini. Oh iya. Benar, ada mau tanya lagi? Cukup Mas Wandi. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau ada bingung nanti pas coba-coba nggak apa-apa, dikabarin aja di grup, nanti aku coba bantu nanti. Oke siap. Oh ya, satu lagi Mas Wandi, satu lagi aja. Iya, apa? Kemarin kan saya coba menggunakan emulator, bukan yang di Android itu ya, yang pakai Android Studio kan. Nah, di situ saya sudah membuat apa itu emulator lah, kayak device lah, perangkat itu. Misalkan saya ubah ke HP langsung kayak gini, dihapus nggak ya yang itu? Biasa sih boleh, mau dihapus nggak apa-apa kalau ke device. Soalnya kalau pengalaman aku sih, kalau laptop aku ini kan sekarang 8 GB nih, cukup besar lah namanya kan. Cuman kalau pakai emulator ngodingnya tuh kan, kalau ngerjain project kan nggak bisa 1 jam 2 jam ya kan. Bahkan bisa dari pagi sore, bahkan bisa lanjut malam. Nah, itu yang aku rasain, kalau udah ngoding 2 jam atau ya sejam lebih lah, itu udah nggak kerasa lemot. Oh iya. Apalagi laptopnya tuh berasa banget itu panas. Bahkan sempat ngehang kan ya, harus matiin paksa. Nah, itu kalau matiin paksa kan nanti ya ngurangin masa ketahanan hard disk untuk terutama. Oh iya. Tapi kalau memang bisa pakai HP Android sendiri ya enak sih, bisa gitu. Itu kan karena tadi aku jelaskan kan, kalau udah nyambungin ke WiFi, setelah install aplikasinya bisa pakai WiFi, jadi nggak harus nyolok kabel data ke laptop ya kan. Nah, biar aman HP-nya. Oke Mas Wandi, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada, kalau untuk nyalain ada lagi Mas? Udah cukup. Cukup. Nanti dipelajari lagi. Oke, siap. Nanti ditunggu ya untuk recordan hari ini nanti. Siap. Oke, kalau gitu kita akhiri kelas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin lab ya.